jiwa yang terpilih. Pesan ini datang kepadamu pada saat yang sangat tepat. Ingatlah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Setiap pertemuan, setiap momen yang terjadi adalah bagian dari rencana agung yang telah diatur dengan penuh kehati-hatian. Semua ini bukanlah sebuah takdir yang muncul secara acak, melainkan merupakan sebuah orkestrasi ilahi yang sangat sempurna. Kamu berada di sini bukan tanpa alasan. Ada suatu hal yang sangat luar biasa dalam dirimu, sesuatu yang selama ini mungkin belum sepenuhnya kamu sadari, namun kini saatnya untuk membangkitkannya. Selama ini, mungkin kamu merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang menantimu, sebuah pertolongan ilahi yang akan mengubah hidupmu. Percayalah, semua yang kamu rasakan itu nyata. Tekanan dan tantangan yang kamu hadapi saat ini bukan sekadar beban, melainkan sebuah konfirmasi spiritual bahwa perubahan besar sedang menantimu. Ada kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kamu lihat, yang memperhatikan dan mengarahkanmu. Mereka adalah penjaga spiritualmu, atau mungkin para leluhur yang telah lama berjalan di jalan yang sama. Mereka melihat potensi yang selama ini coba kamu sembunyikan. Mereka tahu siapa dirimu, bahkan lebih dari apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Saat ini mereka sedang mempersiapkanmu untuk membuka pintu yang akan membawamu keluar dari tempat yang selama ini mengekang dan menguras energi jiwamu. Mereka mempersiapkan jalan menuju tempat yang lebih baik, tempat di mana kamu akan bisa bernafas lega, berkembang, dan tumbuh dengan lebih bebas. Leluhur, malaikat, atau sekutu surgawi yang mengawal perjalananmu telah bekerja di balik layar, menyiapkan sesuatu yang besar yang akan segera terungkap. Mungkin kamu tidak sepenuhnya memahami atau melihat gambaran besar ini, namun percayalah, setiap tanda yang ada di sekitar dirimu adalah petunjuk yang mengarah pada tujuan yang luar biasa. Kamu sedang berada di ambang sebuah perubahan besar, sebuah transformasi yang akan membawa kehidupanmu ke arah yang lebih terang, lebih penuh harapan, dan lebih kaya akan pengalaman yang tak terhingga. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, ambillah waktu sejenak untuk merenung. Tarik napas dalam-dalam dan tenangkan pikiranmu. Rasakan setiap hembusan udara yang mengalir. Biarkan pikiran dan tubuhmu rileks sejenak. Jika belum melakukannya, pastikan untuk menekan tombol suka, berbagi, dan berlangganan. Ingat, ini bukan sekadar konten biasa. Ini adalah transmisi spiritual yang ditujukan hanya untuk mereka yang siap untuk bangkit, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan menuju transformasi. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah bersama kami di channel ini. Tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan mampu bertahan dan berkembang. Terima kasih untuk setiap subscribe, setiap like, dan setiap komentar yang penuh semangat. Kalian adalah alasan mengapa channel ini tetap hidup. Kalian luar biasa. Untuk mereka yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan ini, saya sangat menghargai setiap langkah yang telah kita ambil bersama. Jika kamu merasa terhubung dengan pesan ini, tinggalkan komentar dengan angka 9. Angka ini akan mengirimkan sinyal yang kuat ke alam semesta, memperkuat pesan yang akan kamu terima, dan memfokuskan energi pada perjalanan transformasi dirimu. Angka 9 ini menjadi simbol penutupan sebuah bab dalam hidupmu dan membuka jalan bagi pemahaman spiritual yang lebih dalam. Pesan ini bukan untuk mereka yang mudah menyerah, ini adalah untuk mereka yang telah melewati banyak ujian hidup, yang kini sudah siap untuk menerima bimbingan ilahi, untuk merasakan sinergi spiritual yang lebih mendalam. Jika kamu bertahan sampai akhir, kamu akan membuka kebijaksanaan yang tersembunyi dalam dirimu. Dan kepekaan spiritualmu akan semakin tajam. Berkah yang dulu tersembunyi oleh kabut ilusi akan mulai terlihat jelas. Jadikan pesan ini sebagai jangkar spiritual dalam perjalananmu. Jangan ragu untuk menontonnya berkali-kali. Setiap kali kamu kembali, kamu akan menemukan lapisan kebenaran yang lebih dalam lapisan yang selama ini terlewatkan. Ingat, setiap kali kamu kembali, kebenaran yang lebih tinggi akan terungkap, dan kamu akan naik lebih tinggi dari ilusi yang selama ini menghalangi jalanmu. Kamu akan semakin selaras dengan tujuan hidupmu yang sejati, dan siap melangkah dengan penuh keberanian menuju masa depan yang sudah dituliskan untukmu oleh kekuatan yang lebih besar. Ini adalah waktumu,
saat untuk bangkit dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dan biarkan setiap langkahmu mengarah pada pemahaman yang lebih dalam dan kehidupan yang lebih penuh makna. Bersiaplah, ini adalah panggilan spiritual yang tak bisa kamu abaikan. Bab 1. Jiwamu sudah merasakan perubahan itu, jauh sebelum tawarannya muncul. Bahkan sebelum kesempatan itu tiba di depan pintumu, jiwamu sudah merasakan getaran perubahan itu. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, mengapa semuanya di sini terasa tidak pas? Tempat-tempat yang dulu terasa akrab kini terasa sempit, percakapan yang dulu mengalir kini terasa dipaksakan, rutinitas yang dulu menenangkan kini terasa seperti memakai sepatu yang kekecilan. Dan kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku hanya lelah bosan? Tidak, yang kamu rasakan adalah kegelisahan ilahi. Jiwamu sedang memperingatkanmu akan sebuah transisi yang akan datang. Para pembimbing spiritualmu telah memberi petunjuk melalui percakapan tak sengaja, pertemuan tak terduga, pesan-pesan tentang tempat, orang dan impian yang terasa anehnya, begitu selaras dengan hidup yang kamu dambakan. Sebuah kota yang belum pernah kamu kunjungi tiba-tiba sering muncul. Lingkaran kreatif baru memanggilmu, perubahan karier mulai terasa tak terhindarkan. Itu bukan kebetulan, itu adalah dorongan sakral. Namun keraguan mencoba membungkam sinyal itu. Suara dalam pikiranmu berbisik, jangan, tidak bersyukur, tetap aman, mimpi seperti ini tidak mungkin terjadi. Tapi jauh di dalam hatimu, kamu tahu, bisikan itu bukan kebenaran, itu adalah ilusi yang didasari ketakutan. Berusaha menghalangi terobosanmu. Lalu seolah tiba-tiba sesuatu berubah, seseorang penting muncul dalam realitasmu. Mungkin lewat teman, email, atau momen acak yang terasa tidak acak sama sekali. Kabar datang, bahwa seseorang dengan pengaruh dan visi melihatmu, bukan hanya permukaanmu, mereka melihat esensimu. Potensimu awalnya mungkin terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan, namun jiwamu mengenali energinya. Itu tidak terasa manipulatif, tidak terasa tergesa, tidak dipaksakan, itu terasa selaras, autentik seperti pintu yang selama ini kamu dekati selama bertahun-tahun akhirnya terbuka. Dan bersamaan dengan itu, frustrasi karena merasa terjebak mulai mencair menjadi antusiasme dan harapan. Dinding yang dulu mengurungmu mulai runtuh, kamu tak lagi meragukan mimpimu. Sebaliknya kamu mulai mempersiapkan yang tak terelakkan. Ya, transisi ini mungkin mengharuskanmu melompat ke wilayah yang belum dikenal. Kota baru, lingkungan baru, tantangan baru. Namun ini bukan iman buta, ini adalah gerakan ilahi. Leluhurmu tidak menjaga tujuan hidupmu agar kamu terus bersembunyi selamanya. Waktumu dalam bayang-bayang sudah berakhir. Sekarang adalah musimmu untuk bangkit. Ini bukan sekadar pindah. Ini adalah penempatan sakral. Menempatkan anugerahmu di tempat di mana ia bisa tumbuh, bukan menyusut. Dan meskipun rasa takut mungkin mencoba merayap masuk, ia tidak bisa membatalkan apa yang sudah digerakkan oleh Yang Ilahi. Kamu sedang disejajarkan dengan suasana yang memberi makan kebesaranmu, bukan mengurasnya. Jadi ketika tawaran itu datang, jangan menunda, jangan ragu, terimalah panggilan itu. Kerinduan yang kamu rasakan adalah jiwamu mengingat rumah sejatinya. Kini kehidupan sedang menyusul visi itu. Bab 2. Kamu telah menjalani masa-masa diabaikan untuk waktu yang lama. Rasanya seperti tidak ada yang benar-benar melihatmu. Ya, kamu punya momen-momen cemerlang, kamu membantu orang lain, membawa solusi, menyembuhkan ruang-ruang yang rusak, namun pujian yang kamu terima singkat atau bahkan tidak pernah datang sama sekali. Kurangnya pengakuan itu membuatmu meragukan segalanya. Kamu bertanya-tanya apakah bakatmu itu nyata atau hanya khayalan. Kamu sempat berpikir, mungkin aku tidak sehebat yang aku kira. Tapi kebenarannya adalah, kamu disembunyikan dengan sengaja. Para penjagamu, penasihat spiritualmu melindungimu bukan sebagai hukuman, tapi sebagai persiapan. Mereka membiarkanmu tumbuh dalam keheningan, menajamkan kebijaksanaanmu jauh dari keramaian. Kenapa? Karena jika kamu terlalu cepat dikenalkan pada sorotan, kamu mungkin menjadi tergantung pada pujian, atau lebih buruk,
Itu bisa menarik iri hati, manipulasi, atau kelelahan sebelum kamu siap. Saat orang lain mengejar sorotan, kamu diajari untuk menjadi kekuatan yang memiliki kedalaman dan substansi. Kamu melatih kedisiplinan tanpa sorak-sorai. Kamu tetap konsisten meski tak ada yang bertepuk tangan. Tanah pelatihan yang sepi itu membangun ketahananmu. Itu mengajarkanmu untuk bergerak dengan kedalaman, bukan ego. Dan sekarang, setelah kamu membuktikan dirimu dalam ketidakterlihatan, yang ilahi sedang mengalihkanmu menuju sorotan. Kamu tidak dipilih secara acak. Sekutu yang sedang mendekat membawa kunci menuju sebuah alam yang mencerminkan esensi dirimu. Mereka datang bukan untuk menyelamatkanmu. Mereka datang karena misi. Mereka membutuhkan kehadiranmu. Mereka melihat sesuatu yang tidak pernah bisa dikenali oleh lingkungan lamamu yang terlalu sempit. Dan kali ini kau tidak akan mengecilkan dirimu. Kau tidak akan meminta maaf atas sinarmu. Karena kau sudah belajar bertahan tanpa tepuk tangan. Kau kini kebal terhadap ilusi pengakuan dari luar. Lingkungan yang baru ini tidak butuh kau jadi lebih keras, hanya lebih jujur. Mereka yang mengamatimu sekarang, mereka selaras. Energi mereka bukan iri, tapi luas dan terbuka. Mereka tidak memintamu untuk menyesuaikan diri. Mereka mengundangmu untuk naik. Jadi ya, kejutan itu bisa terasa nyata. Setelah sekian lama berada di latar belakang, tiba-tiba dipanggil ke depan. Bisa terasa tak nyata, tapi jangan biarkan keraguan itu menghentikanmu. Para malaikat, leluhur, dan sekutumu telah menjaga pintu hingga kau cukup kuat untuk melewatinya tanpa kehilangan jati dirimu. Kau sudah siap. Sekarang, kau melangkah ke masa depan yang selama ini menunggu kedewasaanmu, bukan popularitasmu. Tahun-tahun saat kau tak terlihat tidak pernah sia-sia. Itu adalah fondasi suci. Sekarang, dasarnya sudah kuat. Undangan itu nyata. Perubahan itu telah tiba. Langkahlah dengan berani ke babak berikutnya. Kau memang ditakdirkan untuk bangkit. Bab 3. Kau telah melampaui persaingan dan para penjaga gerbang. Salah satu tanda terbesar bahwa kau ditakdirkan untuk lebih besar adalah lingkungan tempat kau terjebak. Penuh persaingan kecil dan orang-orang yang berusaha mengendalikan alur kesempatan. Kau dikelilingi oleh mereka yang merasakan cahayamu dari kejauhan. Tapi alih-alih mendukungnya, mereka merasa terancam olehnya. Ada yang menghalangimu menghadiri pertemuan penting. Ada yang menahan sumber daya yang jelas kau butuhkan untuk berkembang. Bahkan beberapa menyebarkan rumor meragukan kredibilitasmu atau bergerak diam-diam untuk menjatuhkanmu. Semua itu dirancang untuk mengalihkan perhatianmu dengan ilusi. Kau mungkin pernah berpikir, jika saja bisa mendapat hati mereka, jika bisa menunjukkan loyalitas atau membuktikan nilai dirimu, maka kau akan mendapatkan terobosan. Tapi itu bukan jalan keluar. Itu adalah perangkap. Sekutu surgawimu mengamati dengan sabar. Mereka melihatmu melompati rintangan yang sebenarnya tidak pernah mengarah ke kepuasan. Mereka membiarkanmu merasakan perlawanan agar kau bisa mengembangkan ketajaman hati, agar kau bisa membedakan mana yang sungguh ingin membantumu bangkit dan mana yang hanya ingin mengendalikanmu. Seiring waktu kau berhenti mencari persetujuan dari para penjaga gerbang itu. Kau sadar kau tidak berhutang apapun pada mereka. Jalanmu, kekuatanmu, tujuanmu, tak satu pun dari itu bergantung pada izin mereka. Kau punya misi ilahi yang tidak bisa dibatasi oleh kewenangan berpikiran sempit mereka. Meski begitu, ilusi itu sempat mencengkerammu, membuatmu meragukan diri. Mungkin kau pernah bertanya, apa aku belum siap? Haruskah aku terus membuktikan diriku? Tapi hidup terus menunjukkanmu gesekan penolakan, kegagalan, bahkan penghinaan. Hingga suatu hari semuanya jadi jelas. Kau berhenti bermain dalam permainan mereka, berhenti mencari pengakuan mereka. Itulah saat segalanya mulai berubah. Sekutu surgawimu mencatatnya. Kau melewati ujian penting, bukan dengan memenangkan mereka, tapi dengan melepaskan kebutuhan untuk disetujui. Keputusan itu memecah ilusi. Tiba-tiba kau tak lagi menunggu anggukan siapapun. Kau mulai mendengarkan petunjuk dari dalam, bisikan ilahi, bukan suara bising para pesaing. Dan dalam keheningan itu, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Inilah ironi ilahi. Begitu kau berhenti tunduk pada altar palsu,
Begitu kau membuktikan bahwa menjaga keaslian diri lebih penting daripada mencari persetujuan, disitulah para sekutu surgawi bergerak. Disitulah hadir koneksi sejati dalam hidupmu. Seseorang yang kuat, selaras, dan mampu membuka pintu yang tak pernah bisa dijangkau oleh para penjaga lama. Tak ada lagi jalan memutar. Tak ada lagi pertunjukan untuk penonton yang salah. Sekutu surgawimu menempatkanmu di tangan seseorang yang benar-benar melihat cahayamu dan ingin berinvestasi di dalamnya, bukan mengendalikannya. Begitulah cara ilusi runtuh. Begitulah kau bangkit. Bukan dengan menyenangkan mereka yang takut pada kekuatanmu, tapi dengan menyelaraskan diri pada mereka yang mengakui dan memberi ruang agar itu berkembang. Mulai sekarang, persaingan akan tetap ada, tapi tak akan lagi penting. Kau akan beroperasi di alam yang lebih tinggi, frekuensi yang terlalu besar untuk dijangkau oleh kendali kecil mereka. Sekutu surgawi tak pernah berniat membuatmu tetap kecil. Ujian-ujian itu bukan soal mereka, itu soal kau membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Dan sekarang kau sudah memilikinya. Gerbang telah terbuka. Waktu untuk diremehkan sudah berakhir. Waktu untuk ditempatkan secara ilahi telah tiba. Bersiaplah, karena gelombang yang datang bukan hanya kuat, tapi tak terbendung. Bab 4. Kau mengasah karunia dalam diam saat dunia belum mengenalmu. Kau terjaga, bukan hanya terjaga secara fisik, tapi juga terbangun secara batin. Di saat banyak orang tertidur dalam kenyamanan dan rutinitas, kau memilih berjaga dalam perenungan dan persiapan. Kau membangun bukan untuk dilihat, tapi untuk menjadi. Bertumbuh bukan demi pujian, tapi demi pemenuhan panggilan jiwamu yang dalam. Mungkin dunia belum memberikanmu panggung. Mungkin belum ada nama yang disebut. Belum ada tepuk tangan yang menggema. Tapi apa yang kau punya jauh lebih bernilai. Waktu dalam bayangan, waktu dalam kesendirian, waktu tanpa hiruk-pikuk, tanpa sorotan yang membebani. Waktu yang sunyi tapi penuh cahaya rahasia. Dalam keheningan itu kau menyempurnakan karuniamu. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, kau melatih ketekunan, membentuk ketahanan, menanamkan kebijaksanaan. Malam-malam sunyi menjadi altar rahasia, tempat jiwamu berbicara dengan langit. Kamar tidurmu bukan sekadar ruang, melainkan tempat sakral perjumpaan antara potensi dan doa. Dan siang hari pun kau jalani dengan pengabdian yang tersembunyi. Belajar di sudut kecil, berlatih di sela waktu. Berusaha dalam diam, kau tidak terlihat tapi sesungguhnya kau sedang menjadi kuat. Kau membangun kedalaman bukan permukaan. Kau menjadi berbahaya secara spiritual, bukan karena kemarahan, tapi karena kedalaman. Bukan karena keramaian, tapi karena kejernihan. Sementara yang lain berlomba menunjukkan diri untuk dipuji, kau menggali lebih dalam untuk menguasai, bukan memamerkan. Dunia dan segala ilusi mencoba membisikkan padamu, jika tak terlihat, kau belum berarti. Jika tak diakui, kau belum berbuat. Tapi suara dari langit, suara yang tak bisa didengar oleh sembarang hati, membisikkan kebenaran yang lebih tinggi. Apa yang dibangun dalam diam akan bertahan lebih lama. Apa yang tumbuh tanpa gangguan akan menjadi tak tergoyahkan. Kau tak lagi butuh keramaian untuk merasa penting. Kau tak haus akan validasi dunia, karena kau telah menemukan sesuatu yang lebih tinggi, persetujuan ilahi, dan itu cukup. Kau belajar melindungi karuniamu, bukan karena takut kehilangannya, tetapi karena kau tahu tidak semua tangan pantas menyentuhnya, tidak semua telinga pantas mendengar isi jiwamu. Kau menjadi bijaksana dalam membuka pintu. Kau selektif, bukan karena sombong, tetapi karena bijak. Hanya hati yang murni yang boleh mendekat, hanya jiwa yang tulus yang kau izinkan melihat cahayamu. Mungkin di mata dunia kau belum besar, tapi di alam yang tak terlihat kekuasaanmu bertumbuh. Energimu menyebar tanpa suara. Pengaruhmu mengakar dalam ketenangan. Dan saat waktunya tiba, kau akan muncul, bukan sebagai seseorang yang mengejutkan, tetapi sebagai seseorang yang telah dipersiapkan, tidak terguncang oleh sorotan, tidak terangkat oleh pujian. Karena kau tahu kekuatan sejati dibentuk bukan di atas panggung, tetapi di ruang-ruang sunyi, di mana hanya engkau dan Tuhan yang tahu betapa kerasnya kau telah membangun dirimu. Setiap langkah diam-diammu dilihat oleh yang ilahi, setiap kemenangan pribadi dihitung.
Setiap sesi latihan, setiap terobosan, setiap malam penuh ilham dari roh, semuanya dihitung. Dan semuanya membedakanmu dari yang lain. Waktu jauhnya kau dari keramaian membuatmu mendengar instruksi ilahi dengan jelas. Kau bukan diperlambat, kau dilindungi. Kau bukan tertinggal, kau melampaui apa yang bisa dibayangkan banyak orang. Karena kau punya kemewahan untuk bertumbuh tanpa gangguan, tanpa ego, tanpa tepuk tangan palsu. Dan kini saatnya akan datang, ketika semua yang telah kau kembangkan dalam rahasia akan terungkap. Namamu sedang dibisikkan di ruangan-ruangan yang bahkan belum pernah kamu masuki. Sekutu-sekutumu dari langit sedang menempatkanmu langsung di hadapan seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengangkat apa yang selama ini kamu bangun. Bukan karena kamu berisik, bukan karena kamu mencari perhatian, tetapi karena keahlianmu yang sunyi sudah cukup berbicara. Ketika kesempatan itu datang, baik itu panggung, platform, atau perpindahan tempat, kamu akan siap. Dan orang-orang yang dulu meragukanmu akan tercengang, melihat betapa luar biasanya karuniamu sebenarnya. Ini memang sudah direncanakan. Musim sunyimu bukanlah hukuman, itu adalah persiapan. Sekutu-sekutumu dari langit kini siap menyingkap apa yang telah kamu bangun di balik tirai. Dan semua itu akan bersinar lebih terang, karena telah ditempa dalam kegelapan. Bab 5 kamu telah membebaskan diri dari kebohongan tentang waktu yang salah-salah. Satu ilusi paling membatasi yang sering dihadapi oleh jiwa terpilih adalah keyakinan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat. Kalimat ini terdengar masuk akal di permukaan. Ia muncul dalam bentuk alasan yang terdengar logis. Aku harus menunggu sampai keuanganku stabil, atau aku harus menunggu sampai aku benar-benar pulih secara emosional. Namun tanpa disadari, ilusi ini menyamar sebagai kebijaksanaan. Padahal sejatinya ia adalah jebakan. Penundaan yang menghambat pertumbuhan spiritualmu. Berapa banyak kesempatan yang telah kamu abaikan karena merasa dirimu belum cukup siap? Berapa banyak pintu yang terbuka, tapi tidak kamu masuki karena kamu meyakini bahwa hidupmu harus lebih sempurna? Dulu, kamu mungkin berkata bahwa kamu akan melangkah setelah semuanya tenang, setelah luka batinmu sembuh, setelah tekanan hidup mereda. Namun setiap kali kamu menunggu momen yang sempurna, kamu justru semakin jauh dari pergerakan takdirmu yang sejati. Kebenaran yang seringkali kita hindari adalah ini. Momen sempurna tidak pernah datang, bukan karena semesta tidak ingin memberikannya, melainkan karena takdirmu tidak dibentuk untuk tunduk pada kenyamanan atau kondisi ideal. Takdirmu dibentuk dalam medan ketaatan, ketaatan pada dorongan batin, intuisi dan suara lembut dari dalam jiwamu yang berkata, sekarang. Sekutu-sekutumu dari langit yang mungkin berupa petunjuk ilahi, pertanda semesta, atau kehadiran malaikat spiritual tidak menunggu kamu siap secara duniawi. Mereka tidak menunggu kamu bebas dari masalah atau rasa takut, bahkan seringkali, mereka justru mengintervensi hidupmu di saat yang paling kacau, paling tidak ideal, dan paling membuatmu goyah. Mengapa? Karena ilusi berkembang melalui penundaan, dan penundaan adalah bentuk halus dari ketidakpercayaan terhadap rencana ilahi. Setiap detik kamu menunda karena ingin merasa aman, kamu tanpa sadar memperpanjang jarak antara dirimu dan panggilan jiwamu. Namun takdir tidak diaktifkan oleh kesiapan lahiriah, melainkan oleh kepercayaan. Kepercayaan mengharuskanmu untuk melangkah, bahkan saat kamu gemetar, untuk berkata ya, bahkan ketika kamu belum tahu semua jawabannya, untuk bergerak bukan karena kamu merasa kuat, tapi karena kamu percaya bahwa kamu akan dikuatkan saat bergerak. Seringkali, sekutumu menghadirkan jendela-jendela kecil untuk bertindak, peluang yang muncul tiba-tiba, bisikan hati yang mengganggu logikamu, atau perasaan kuat untuk mencoba sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Mereka mengujimu bukan untuk melihat seberapa siap kamu, tapi untuk melihat apakah kamu bersedia percaya sebelum kamu merasa siap. Ingat, panggilan jiwamu tidak menunggu kamu selesai, karena dalam perjalanan spiritual, kamu tidak dipanggil karena kamu sempurna, kamu disempurnakan karena kamu menjawab panggilan itu. Maka jangan biarkan ilusi kesiapan menghentikanmu. Waktu yang kamu miliki saat ini, meski berantakan, penuh tekanan dan tak pasti, adalah waktu yang sakral, dan itu cukup, karena yang dibutuhkan bukan kesempurnaan,
tapi keberanian untuk taat apa yang selama ini kamu tunda karena kamu merasa belum waktunya. Sebaliknya mereka menghadirkan peluang di saat kamu paling tidak siap. Dan setiap kali kamu merespons, meskipun terasa tidak nyaman, mereka menyediakan kekuatan dan sumber daya yang kamu butuhkan. Itulah pelatihannya, itu adalah undangan untuk percaya melampaui logika. Untuk belajar bergerak saat Eroha berkata bukan saat hidup terlihat ideal. Perlahan tapi pasti, kamu berhenti bergantung pada logika eksternal dalam mengambil keputusan. Kamu mulai bertanya, apakah ini dari sekutu surgawiku bukan? Apakah ini waktu yang tepat? Pergeseran pola pikir, itulah yang membebaskanmu dari jebakan stagnasi. Kamu mulai sadar bahwa menunggu waktu yang tepat hanyalah bentuk lain dari penundaan. Berbasis ketakutan, sebuah ilusi yang menjauhkanmu dari jalan hidupmu. Ilusi berkata, tunggu nanti. Sekutu surgawimu berkata, sekarang. Dan saat kamu menerima bimbingan mereka, kamu menemukan kekuatan untuk bertindak, untuk melangkah, untuk mengambil langkah yang terasa tidak nyaman. Tapi perlu, dan sekarang, saat pergeseran ilahi berikutnya mendekat, kamu tidak lagi ditahan oleh keraguan tentang waktu. Kamu tahu bahwa jika panggilan datang untuk pindah, berbelok atau melompat, itu berarti sudah disetujui secara ilahi. Bahkan jika masih ada hal yang belum terselesaikan, bahkan jika segalanya belum rapi, panggilan itu sendiri adalah tandanya, dan kamu telah belajar mempercayai bahwa waktunya selalu tepat saat itu selaras dengan tujuan tertinggimu. Sekutu surgawimu tidak membutuhkan jadwalmu terbuka, mereka hanya butuh jiwamu bersedia. Mereka butuh kesediaanmu untuk percaya, untuk melangkah ke yang tidak terlihat, tanpa jaminan rencana yang sempurna, dan dalam melakukannya, kamu belajar bahwa waktu ilahi bukan tentang menunggu sampai semuanya sempurna, tapi tentang kesiapan untuk bertindak saat dipanggil. Percaya bahwa kepingan-kepingan itu akan menyatu seiring kamu melangkah. Inilah mengapa kapasitasmu diperluas, agar ketika pintu berikutnya terbuka, tiba-tiba dan tanpa peringatan, kamu siap untuk melangkah tanpa ragu. Begitulah cara kamu mematahkan ilusi tentang waktu, begitulah caramu berdamai dengan gangguan ilahi. Kamu telah belajar bahwa saat kamu merasa tidak siap, justru itulah saat ketika kekuatan ilahi mendorongmu untuk melompat, untuk mempercayai jalan yang tak terlihat. Kamu kini memahami bahwa keselarasan tidak selalu terasa nyaman, tapi selalu sakral. Ketidaknyamanan yang kamu rasakan saat melangkah ke hal yang tak dikenal adalah bagian dari pertumbuhanmu. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Jadi jika undangan datang, pergilah. Jika kesempatan muncul, katakan, ya kamu telah dilatih untuk momen ini. Kamu telah mempelajari pelajaran yang memampukanmu untuk percaya pada waktu ilahi. Bahkan ketika dunia di sekitarmu tampak belum siap, dan ketika sekutu surgawimu berkata saatnya, tak ada ilusi yang bisa menahanmu lagi. Kamu telah terbebas dari kebohongan tentang waktu yang salah. Dan kini kamu benar-benar bebas untuk melangkah ke dalam tujuan ilahimu. Bab 6. Kamu memilih yang ilahi daripada keramaian. Akan tiba waktunya, dan bagi sebagian dari kita waktu itu telah datang, ketika yang ilahi tidak lagi menguji kita melalui badai besar atau kegagalan dramatis. Sebaliknya, ujian yang muncul sangat halus, nyaris tak terlihat namun luar biasa dalam dampaknya. Ujian itu adalah sejauh mana kamu masih membutuhkan validasi eksternal untuk merasa layak, diterima dan benar. Tantangannya bukan hanya pada kata-kata mereka, melainkan pada bisikan dalam dirimu yang bertanya, mungkin mereka benar, atau haruskah aku merendahkan suaraku? Disinilah medan perang spiritualmu terbentuk, tidak di luar tetapi di dalam. Apakah kamu akan tetap berdiri dengan tenang dalam terangmu, atau perlahan-lahan beradaptasi dengan bayangan yang nyaman namun semu? Dulu sangat bisa dimengerti jika kamu pernah merendahkan cahayamu demi menjaga hubungan, demi menghindari konflik, demi merasa cukup normal, agar diterima. Kamu tersenyum ketika keyakinanmu ditertawakan, kamu menyimpan kata-kata ketika hatimu sebenarnya ingin berbicara. Tapi itu bukan kelemahan, itu adalah bukti bahwa kamu adalah jiwa yang peduli, yang ingin damai, yang ingin mencintai dan dicintai.
Namun pelajaran besar yang diberikan, waktu dan pengalaman adalah ini. Dengan menyembunyikan kebenaranmu, kamu bukan sedang menciptakan kedamaian. Kamu sedang menunda kebebasan. Setiap kali kamu mengorbankan kebenaran demi penerimaan, kamu memperkuat ilusi bahwa validasi eksternal lebih penting daripada keselarasan dengan Yang Maha Tahu. Bahwa persetujuan manusia lebih bermakna daripada bisikan tenang dari langit yang mengatakan, "Aku melihatmu, aku menyertaimu, dan aku bangga padamu." Ini bukan tentang menjadi keras kepala atau menolak semua kritik. Ini tentang mengenali siapa kamu sebenarnya dan memiliki keberanian untuk tidak meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Ini tentang memahami bahwa panggilan spiritualmu mungkin tidak masuk akal bagi dunia, dan memang tidak seharusnya demikian, karena kamu tidak dipanggil untuk menjadi biasa-biasa saja. Jadi ketika ujian itu datang, lewat sindiran, penolakan halus, atau rasa sunyi karena kamu berbeda, ingatlah bahwa itu adalah panggilan dari langit, sebuah pertanyaan lembut. Apakah kamu sudah siap berdiri tanpa sandaran pujian manusia? Apakah kamu siap berjalan hanya dengan suaraku sebagai kompas? Jika kamu bisa menjawab iya, meski tanganmu gemetar, maka kamu sedang melangkah ke level yang lebih tinggi dalam perjalananmu. Sebuah tempat di mana kebenaranmu bersinar. Bukan untuk menarik perhatian, tapi karena itu adalah satu-satunya cara kamu bisa hidup dalam damai yang sejati. Apakah kamu siap menapaki jalan itu tanpa keraguan lagi? Namun kali ini, sesuatu berubah. Dengan tenang tapi penuh kekuatan, kamu berhenti berpura-pura. Kamu membiarkan orang lain salah paham. Kamu membiarkan penilaian mereka tanpa merasa perlu menjelaskan dirimu. Kamu tidak berdebat atau membuktikan nilai dirimu. Kamu hanya mengikuti suara para pengawasmu. Frekuensi ilahi yang tak terlihat di dalam dirimu telah menjadi kompas hidupmu. Setiap kali kamu memilih kebenaran daripada kenyamanan, ilusi kehilangan cengkramannya. Ya, itu datang dengan harga. Beberapa hubungan memudar, beberapa orang menyebutmu sombong, jauh, atau terlalu spiritual, tapi kamu tidak lagi mencoba untuk membuat mereka terkesan. Kamu sedang mencari keselarasan dengan alam yang lebih tinggi. Para penjaga Waters memperhatikan, ketika rasa bersalah mencoba menyelinap masuk, ketika kamu merasa buruk karena mengecewakan orang lain, kamu tidak lagi mencari pelipur lara dari pendapat mereka. Kamu berbalik ke dalam dan ke atas, kamu bertanya, apa kata para penjagaku? Dan dalam pertanyaan itu kamu menemukan kejelasan. Kamu tidak lagi tersedia untuk persetujuan yang mengorbankan jiwamu. Akhirnya, orang-orang di sekitarmu menyesuaikan diri. Beberapa pergi, beberapa tetap dan tumbuh, yang lain mentoleransi perjalananmu, meskipun mereka tidak memahaminya. Tapi yang lebih penting, kamu berubah. Kamu berhenti meminta maaf karena menjadi dirimu sendiri. Kamu berhenti mengecilkan dirimu demi membuat orang lain merasa nyaman. Inilah pembebasan. Ilusi-ilusi yang dulu mengendalikanmu. Takut ditolak, kebutuhan untuk menjelaskan diri, keinginan untuk diterima, kehilangan kekuatannya. Kamu melangkah dengan berani ke dalam tujuanmu. Kamu mengungkapkan visi-visimu dengan keyakinan tatapan sinis di tempat kerja tidak mengganggumu. Gosip tidak memperlambatmu. Kamu memahami apa yang sebenarnya terjadi, sebuah ujian ilahi yang sekarang kamu lalui dengan gemilang. Sekarang ketika peluang ilahi datang, ketika kamu diminta untuk bergerak, pindah atau menerima panggilan yang membingungkan orang di sekitarmu, kamu tidak ragu. Kamu tidak lagi bertanya, apa kata mereka, karena kamu sudah memutus rantai itu. Para penjagamu sekarang mempercayaimu lebih dari sebelumnya. Kamu telah membuktikan bahwa kamu setia pada bisikan mereka, bukan pada pendapat dunia. Kamu tidak lagi takut disalahpahami. Kamu tidak lagi terikat oleh ilusi untuk menyenangkan orang lain. Kamu telah diuji, kamu telah dipersiapkan, dan sekarang kamu tak terhentikan. Kamu memahami bahwa kesatuan dengan yang ilahi jauh lebih berarti daripada tepuk tangan dari kerumunan. Kamu berjalan dengan kekuatan yang berbeda sekarang. Api yang tenang, kekuatan kosmik di setiap langkahmu. Kamu telah menjadi suar, tidak tergoyahkan, bersinar dan sepenuhnya selaras dengan tujuan surgawimu.
Bab 7, perpindahanmu membuka level berikutnya. Saat yang telah kamu persiapkan akhirnya tiba. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi keraguan. Segala sesuatu yang telah kamu lalui, setiap ujian spiritual, setiap malam sunyi yang terasa seperti tak akan berakhir, setiap percakapan yang memaksamu untuk berkata jujur meskipun mengguncang, kenyamananmu, setiap rasa sakit yang diam-diam kamu hadapi, dan setiap ilusi yang kamu hancurkan dengan keberanian, semuanya adalah bagian dari pelatihan jiwamu untuk perpindahan ilahi ini. Semua pengalaman itu bukan tanpa tujuan. Kamu sedang dibentuk, dilatih dan dimurnikan agar siap untuk memasuki bab yang jauh lebih tinggi dari perjalanan jiwamu. Kini kamu bukan lagi pribadi yang sama seperti dulu. Kamu bukan lagi seseorang yang mengejar penerimaan atau terus-menerus mencari rasa aman dalam lingkungan yang familiar tapi membatasi. Versi dirimu yang lama adalah sosok yang kuat. Dia sosok yang bertahan, bertumbuh dan belajar. Tapi versi yang ini adalah sosok yang tak terbendung. Dia tidak lagi terjebak dalam ketakutan, tidak lagi mengemis tempat di dunia orang lain. Dia tahu siapa dirinya dan dia tahu kemana dia akan pergi. Sekutu-sekutumu di alam surgawi, para penjaga yang senantiasa mengawasi langkahmu, telah menandaimu sebagai siap. Mereka telah berbisik ke dalam jiwamu lewat intuisi, mimpi, dan pertanda-pertanda yang kamu rasakan belakangan ini. Mereka tahu waktunya telah tiba, kamu telah mencapai frekuensi baru, alam kesadaran yang lebih tinggi, yang membuatmu tidak lagi cocok dengan versi hidupmu yang lama. Kamu sekarang siap-siap untuk dampak yang lebih besar, siap untuk berada di lingkungan yang tidak menekan potensimu, siap untuk hubungan yang tidak meremehkan kekuatan batinmu, siap untuk ruang yang memungkinkan bakatmu berkembang tanpa batas. Perpindahan ini bukan tentang kabur, bukan tentang memutus hubungan atau menghapus masa lalu. Ini adalah tentang kelahiran kembali, sebuah undangan untuk naik ke tempat di mana jiwa dan misimu bisa bersinar, tanpa terhalang oleh penolakan, keraguan, atau keterbatasan lama. Kamu tidak akan mulai dari nol, kamu akan melanjutkan, namun dengan daya baru dan di panggung yang lebih tinggi. Ketika pergerakan itu datang dan itu akan datang, ia mungkin muncul dengan cara yang tak terduga. Bisa jadi dalam bentuk panggilan telepon yang mengubah arah hidupmu, sebuah tawaran peluang, atau bahkan dukungan keuangan yang selama ini kamu tunggu namun tak tahu dari mana asalnya. Mungkin terdengar terlalu indah, terlalu ajaib, terlalu tidak masuk akal bagi logika lama. Tetapi di dalam rohmu, kamu akan tahu, ini waktuku, ini panggilanku, ini saatku dilahirkan kembali. Para penjagamu telah bekerja diam-diam, mengatur waktu, menyiapkan tempat, membuka hati orang-orang yang akan kamu temui, dan menyusun semuanya untuk keselarasan yang ilahi. Tidak ada yang kebetulan, kamu tidak pernah sendiri. Meski perpindahan ini membawa berkat besar, akan ada saat-saat manis pahit. Kamu mungkin merasa berat meninggalkan tempat, orang, atau rutinitas yang pernah begitu akrab. Kamu bisa saja merasakan duka dari perpisahan yang tak terhindarkan, tapi rasa sakit itu bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kamu sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dari dirimu yang dulu. Rasa sakit itu sakral, ia adalah bagian dari proses transformasi, menandai bahwa kamu telah tumbuh melewati sangkar lamamu. Dan sekarang, pintu sangkar itu terbuka lebar. Langkahmu berikutnya bukan hanya langkah fisik, ini adalah langkah energi, jiwa, dan kepercayaan penuh kepada rencana Tuhan atas hidupmu. Kamu sedang dipindahkan ke tempat di mana kamu tidak perlu meminta izin untuk bersinar. Kamu sedang diarahkan ke ruang yang menghargai kedalamanmu, bukan hanya penampilanmu. Kamu sedang dibawa ke medan yang sesuai dengan kekuatan spiritualmu. Jadi bersiaplah, jaga hatimu tetap lembut, dan jiwamu tetap peka. Jangan ragukan tanda-tanda yang kamu lihat, jangan padamkan cahaya yang mulai menyala lebih terang di dalam dirimu, karena ini bukan sekadar perubahan, ini adalah perpindahan suci. Para penjaga yang selalu mengawasi perjalananmu, kini tengah mengarahkan langkah-langkahmu menuju sebuah lingkungan yang dirancang dengan sempurna untukmu, sebuah tempat di mana cahayamu akan bersinar begitu terang, di mana kebijaksanaan yang telah kamu kumpulkan sepanjang perjalanan hidupmu akan dihargai,
dan di mana energi yang kamu bawa akan menjadi sumber kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Ini adalah ruang yang akan membuka potensi besar dalam dirimu, tempat di mana kamu bisa memberikan yang terbaik dari dirimu, menginspirasi orang lain, dan melangkah bersama mereka menuju tujuan yang lebih tinggi. Tidak jarang, dalam perjalanan ini, kamu akan bertemu dengan sosok seorang mentor, seseorang yang mungkin telah menunggu untuk membimbingmu menuju pencerahan. Atau bisa jadi kamu akan bertemu dengan jiwa-jiwa sejiwa yang memiliki visi dan misi yang sama, membangun sebuah ikatan yang kuat, dan menciptakan perubahan besar bersama. Namun, ada satu hal yang sangat penting untuk kamu ingat. Dalam perjalanan ini, kamu tidak bergerak hanya berdasarkan kenyamanan semata, bukan berdasarkan rasa aman atau kebiasaan yang sudah ada. Kamu bergerak melangkah maju dan menjalani hidup ini sesuai dengan waktu ilahi yang telah ditentukan. Waktu yang tepat adalah sekarang, tidak ada lagi penundaan. Ini adalah saat yang sudah lama dinanti, saat di mana segala yang telah kamu perjuangkan selama ini akan membawa hasil. Tantangan-tantangan mungkin muncul, rintangan-rintangan tak terduga mungkin datang menghampiri, tetapi percayalah, itu semua bukanlah hal yang bisa menggoyahkan tekad dan niatmu. Kamu telah melalui begitu banyak ujian, menghadapi cobaan yang bahkan mungkin terasa lebih berat dari apa yang bisa dibayangkan banyak orang. Namun, kamu tetap teguh, tidak pernah tergoyahkan, dan selalu menolak untuk mengkhianati dirimu sendiri, hanya demi mendapatkan penerimaan atau pengakuan dari orang lain. Itu adalah kekuatan sejati yang ada dalam dirimu, kekuatan yang akan membawa kamu melangkah lebih jauh lagi. Sekarang, saat yang lebih besar telah tiba. Kamu tidak perlu merasa cemas atau khawatir tentang segala hal yang belum kamu ketahui. Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban untuk setiap pertanyaan yang mungkin muncul di benakmu. Yang paling penting adalah kamu memiliki keselarasan dengan dirimu sendiri, dengan tujuan hidupmu, dan dengan jalur yang telah digariskan untukmu saat pintu itu akhirnya terbuka. Tidak ada keraguan yang boleh menghalangimu. Masuklah. Sambut peluang yang ada di depanmu dengan penuh keyakinan, dan katakanlah ya pada kesempatan yang telah lama kamu nantikan ini. Ketika suara-suara lama yang penuh keraguan mulai berbisik di telingamu berkata, bagaimana jika ini tidak berhasil? Kamu tahu persis bagaimana untuk membungkamnya. Suara-suara tersebut tak lagi punya daya untuk mengganggu langkahmu, karena kamu tahu, kamu telah bertahan, beradaptasi, dan berkembang meski berada di tempat-tempat yang tidak selalu menyambutmu dengan hangat. Kamu telah melewati banyak hal, dan itu hanya memperkuat tekadmu. Sekarang, tempat baru ini, yang akan segera kamu masuki, adalah tempat yang berbeda dari apa yang sudah kamu kenal sebelumnya. Ini bukan sekadar tempat biasa, tetapi tempat yang telah diciptakan dengan sangat cermat untukmu, tempat yang sesuai dengan dirimu yang sejati. Para penjaga yang telah mengawasi dan membimbingmu, kini memberikan konfirmasi bahwa kamu benar-benar siap untuk langkah selanjutnya. Ilusi-ilusi yang pernah ada kini telah dibongkar, dan jalanmu kini semakin jelas. Gelombang besar yang datang dari dalam dirimu sedang bergerak dengan tak terbendung, siap untuk membawa kamu menuju tujuan yang lebih besar. Perpindahan ini bukanlah kebetulan, bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi secara acak. Ini adalah sebuah proses yang sangat sakral, sebuah perjalanan menuju pemenuhan takdir yang telah lama dinanti. Kamu lebih dari siap untuk menghadapinya. Semua yang telah terjadi dalam hidupmu, setiap pengalaman, setiap pelajaran yang kamu peroleh, kini mempersiapkanmu untuk momen ini. Inilah saatnya, saat yang penuh makna, penuh potensi, dan penuh keberanian untuk melangkah ke depan. Jadi, jangan ragu lagi. Segala yang telah kamu lalui selama ini semuanya membawa kamu menuju titik ini. Keberanianmu untuk terus maju, kekuatanmu untuk tetap bertahan, dan keteguhan hatimu untuk selalu setia pada dirimu sendiri. Semuanya akan membawamu pada perjalanan yang lebih luar biasa. Kamu siap untuk memasuki dunia baru ini, dan dunia ini akan lebih dari siap untuk menyambutmu. Karena inilah saat yang tepat, saat yang telah lama dinanti, dan inilah langkahmu menuju masa depan yang lebih cerah.